Kejaksaan Tinggi Banten menahan 3 tersangka dugaan korupsi pengadaan masker KN95 di Dinkes Provinsi Banten pada Kamis 27 Mei 2021. Menurut pantauan tribunbanten.com, saat berada di depan kantor Kejati Banten, nampak 2 orang laki-laki diduga tersangka dengan mengenakan rompi berwarna merah keluar dari dalam gedung sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil tahanan. Selang beberapa menit terlihat 1 orang perempuan berjilbab krim sambil dikawal oleh petugas Kejati Banten keluar dari kantor menuju mobil tahanan dan duduk di depan. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, Asep Mulyana, menjelaskan pihaknya melakukan penahanan setelah menetapkan tersangka kepada 3 orang tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan masker. Sore hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap 3 orang tersangka. Ia mengatakan ketiga tersangka yakni AS dan WF selaku pengada barang dan tersangka perempuan bernama LS selaku pegawai PPK di Dinkes Provinsi Banten. Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara mendalam dalam komprehensif serta mendengar keterangan para saksi dan alat bukti lain. Dan penyidik menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar 1,680 miliar dari nilai proyek atau kegiatan pengadaan masker sebanyak 3,3 miliar. Adapun modus dari para pelaku yakni pertama adalah perubahan dari rancangan anggaran belanja yang sebelumnya harganya tidak sesuai dari yang seharusnya. Sehingga kemudian ditemukan adanya markup harga masker sebesar 3 kali lipat yang ditemukan oleh Kejati Banten dengan nilai yang begitu signifikan. Ia menjelaskan awalnya harga tersebut sebesar 70.000 per masker. Kemudian setelah pihak penyedia barang meminta untuk dirubah, harga barang per piece-nya menjadi sekitar 220.000 per piece. Adapun pihak penyedia barang itu kata dia berasal dari pihak PT RAM. Kemudian dari total anggaran sebesar 3,3 miliar itu dipotong pajak. Pihak Kejati Banten menemukan indikasi ada kerugian negara sebesar 1,680 miliar. Asep mengatakan tersangka diduga sengaja merubah harga dalam RAB yang seharusnya tersangka itu bisa melihat, mengecek dan memastikan dahulu berapa harga pasti dari masker tersebut. Kedua, Kejati Banten juga melihat penyedia barang melakukan mensubkan ke pihak lain. Kemudian hasil temuan tim di lapangan adanya indikasi pemalsuan terkait dokumen-dokumen sehingga tim meyakini betul bahwa ini adalah tindak pidana. Diketahui darinya bahwa pengadaan masker ini diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan. Pihaknya tidak mau berandai-andai terhadap adanya pelaku lain. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.